Soalnya memang ketika saya menginjakan kaki pertama kali di ranah universitas, harapan saya kegiatan mahasiswa itu ya penuh dengan kegiatan gitu. Kayak bisa ikut organisasi, entah membangun relasi dengan kawan-kawan. Tapi setelah saya alami selama ini, semuanya itu berbanding terbalik dengan kenyataan. Merasakan kehidupan seperti orang lain, nongkrong sana sini, jalan-jalan pakai motor, ketika kuliah ngerjain tugas bareng, diskusi bareng, yang dimana Mas Santri itu berbanding terbalik lah sama kenyataannya. Ya, setelah saya jalani kehidupan kuliah pada umumnya, ya kuliah, ketika nggak ada dosen yang nggak kuliah gitu. Ternyata kalau ngejalanin hidup kayak gitu-gitu aja cukup membosankan gitu. Entah muncul keresahan yang gimana itu, bingung kita ini mau ngisi kekosongan buat kayak gimana gitu. Kita sebagai mahasiswa juga tahu ya bahwasanya pasti banyak sekali waktu kosong yang kita miliki. Maka untuk mengisi waktu kosong itu saya memutuskan untuk mengikuti beberapa lomba. Contoh seperti lomba videografi yang diadakan di Surabaya. Nah, dengan mengikuti perlombaan videografi itu, akhirnya saya bisa mengasah skill saya dan juga kemampuan saya dalam bidang saya, yaitu videografi dan juga editing. Ya oleh karena itu aku orangnya males kalau misal gabut, kalau misal nggak ada kerjaan ya itu aku males, dan aku memiliki suatu keresahan yang dimana teman-temanku itu memiliki suatu keresahan yang sama. Akhirnya aku mengetahui bahwa teman-temanku itu punya potensi dan aku sendiri punya potensi. Akhirnya aku mencetuskan suatu komunitas yang bernama Komunikaraya. Gue ngerasa ya sebagai editor di channel Komunikaraya itu, gue ngerasa awalnya biasa-biasa aja, kayak konten kita tuh nggak bakal berkembang gitu loh. Tapi setelah berjalan beberapa bulan, kita mulai buat konten bareng, kita membuat konten sama-sama, saling support. Kemudian makin lama makin hari, makin lama makin bulan, kita udah dapat chemistry-nya, biar supaya konten kita itu bisa berkembang. Dan kita akan wujudkan itu 4 tahun lagi. Iya, nggak apa. Gua mikir. Ya itu. Yuk. Saya sebagai kameramen di proyek Komunikaraya ini merasa sangat bersyukur. Di sini saya bisa menambah skill saya dengan bertemu rekan-rekan saya, berkontribusi dalam proyek ini, mengerjakan segala proyek dengan sama-sama, membuat saya lebih banyak pengalaman dan banyak relasi. Dari sini saya mulai berpikir kalau Komunikaraya ini harus diperjuangkan dengan cara ada niatnya dari kita masing-masing. Tentunya dari saya sendiri. Saya juga ingin meningkatkan skill saya untuk kepribadian saya dan juga untuk Komunikaraya ini semoga lebih menjadi yang lebih sukses dan nanti suatu saat. Menurut saya Komunikaraya ini kedepannya mungkin bisa menjadi besar karena kesulitan dari timnya masing-masing ya. Dari sini saya bisa mengambil dari kekompakan mereka, bagaimana mereka bisa mengedepankan, bukan mengedepankan egonya masing-masing, dia selalu kompak dalam menjalankan sesuatu. Jadi di sini saya ingin mengucapkan memberi apresiasi lah kepada Komunikaraya yang selalu mengembangkan channelnya, yang selalu menginspirasi kita semua, yang selalu memberikan kita dorongan dari bagaimana kita jangan sampailah dari kemarin saja Adipta itu baru saja membuat video, jangan sampai kamu tenggelam dalam scroll kamu karena itu bahaya. Nah, itu mungkin bisa menjadikan kita dorongan agar kita itu selalu hidup bermanfaat. Jangan sampai sore kamu itu terlelap dalam kamar kamu.
Jadikan sore kamu itu sebagai sore yang berwarna untuk mencerahkan masa depanmu. Bro, jadi kali ini kita sudah survei ke berbagai tempat ya bro ya. Mulai dari zona Eropa, zona Melayu, zona Islam, zona Quran, zona tahfiz, zona bahasa, dan masih banyak lagi. Ini hari pertama kita ya bro. Besok pagi langsung ikut jasa kita bro. Bangunnya Oke. jam 9. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan subscribe channel Komunikaraya. Oke. Namanya kegiatan bagi mahasiswa itu penting ya, karena mencari pengalaman, nggak cuma dari teori dalam perkuliahan. Yang namanya kuliah juga mencari dua sih konsepnya, kalau nggak menambah skill, kalau nggak mencari wawasan baru. Ada juga yang mahasiswa yang mencari pengalaman dulu baru pembelajaran, ada juga yang nyari pembelajaran dulu baru pengalaman. Ya, tergantung individual masing-masing yang mencari kehidupannya yang seperti apa. Ya, pertama-tama sih waktu mulai podcast rasanya agak grogi ya, baru pertama kali ya, maklum aja sih. Terus dibimbing sama teman-teman sama dosen juga, rasa grogi itu mulai hilang. Ya, untuk pertama kali sih saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, terus ilmu, tukar pesan dengan dosen. Ya, ini pengalaman yang berharga yang sangat saya inginkan ketika saya mahasiswa pengabdian. Jadi in essence this is an experience for me because I feel lucky to be able to get this experience, to get this expensive explore. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya bangga sekali dengan teman-teman yang punya ide, kreativitas untuk mengisi waktu ya, khususnya untuk membuat lapangan perjuangan gitu. Kita tuh sekarang orang itu di era orang pengen enak sendiri, itu lupa pada hakikat sebenarnya manusia itu harus ngapain. Ya, bukan hanya dia mencari penghidupan, tapi memperjuangkan ide-ide yang bermanfaat. Itu saya lihat semangatnya Komunikaraya kayak gitu. Maka tolong teman-teman jaga selalu semangatnya Komunikaraya sebagai tempat untuk orang berapapun umurnya dan sampai kapan dia mau belajar, dia bersama Komunikaraya berarti. Nah, jadi orang berapapun umurnya mau sampai kapan dia ingin belajar, berarti dia bersama Komunikaraya. Nanti akan ada semester yang lebih atas dari teman-teman sekalian, dosen-dosen dan lain sebagainya. Jalan aja. Komunikaraya adalah lapangan perjuangan, bukan pencari penghidupan. Terima kasih. Sehat.